Bersama saya di channel Abdi Dharma Ngumbara. Channel Abdi Dharma Ngumbara. Seperti yang saya katakan di video sebelumnya, bahwa di video ini saya akan berbagi tentang solusi hidup sehat, solusi kesehatan. Nah, kali ini saya akan berbagi pengalaman yang saya alami tentang kolesterol tinggi. Jadi saya pernah mengalami kolesterol yang sangat tinggi di umuran sekitar 30 tahunan dengan angka mencapai 700. Nggak tahu satuannya apa, cuma dokter yang tahu itu. Pokoknya 700 per apa gitu. Nah, pertama-tama saya akan berbagi tentang bagaimana ciri-ciri dari orang yang terkena kolesterol tinggi. Yang pertama, jelas kepala pusing. Kepala ini seperti ada dua di sini, di belakang nih. Selanjutnya mata merah, seperti orang yang mabuk perjalanan atau mabuk minuman atau apa. Selanjutnya ciri-cirinya ya, seandainya kita begini, sekarang kan sakit nih. Dulu tidak akan pernah terasa sakit apabila begini. Cubit sekencang ini nggak akan terasa sakit. Sekarang sakit banget. Itu yang ketiga. Terus yang keempat, pandangan mata. Apabila melihat orang satu lagi berdiri, berubah jadi 4, seolah-olah ada 4 begini. Yang paling gampang dicirikan yaitu begini. Anda silahkan coba di rumah masing-masing, teman-teman coba, adik-adik coba. Kenapa saya bilang adik-adik? Umur yang jauh di bawah saya, karena kolesterol itu nggak pandang umur. Ada yang umur 15, 20, stroke, bahkan meninggal karena kolesterol. Mereka nggak kontrol makanan. Yang jelas yang anak-anak itu nggak kontrol makanan. Silahkan teman-teman coba begini di rumah. Ditarik begini. Nah, itu kolesterol. Pandangan mata Anda akan seperti ini. Apabila angka kolesterol Anda mencapai seperti yang saya punya, 700. Selanjutnya, ciri-ciri selanjutnya yaitu seandainya mau tidur. Orang lain yang sehat mau tidur itu bahagia istilahnya kan, dengan wajah cerah, dilihat lagi tidur juga senyum. Kalau saya sekujur badan itu dari kaki sampai kepala itu terjadi banyak kedutan, getaran kecil itu. Jadi seolah-olah saya tidur itu begini, bergoyang kayak gempa. Kenapa terjadi kedutan? Nah, kedutan itu terjadi karena kenapa? Banyak penyumbatan di dalam aliran darah saya. Dikarenakan aliran darah itu terlalu kental darahnya. Karena kan kolesterol yang terlalu banyak atau terlalu tinggi. Di saat liburan, orang lain makan daging sapi, daging kambing, sate, ikan. Saya makan sayur bayam aja, kepala nyut, pusing. Habis tidur, orang itu lihat cerah gitu kan, semangat. Saya bangun tidur, kepala pusing, begini, kolesterol itu. Saya lupa udah yang keberapa ini ciri-ciri kolesterolnya. Setelah dibawa ke dokter,
Dikasih obat kolesterol, penurun kolesterol dalam jangka 2 menit. Oke lah, pusing itu hilang. Setelahnya kembali lagi. Efeknya cuma sebentar, si obat itu. Udah dibawa ke dokter kemana-mana, nggak ada penyembuhan apa. Malah semakin hari semakin parah. Di sini, kedutannya semakin parah, itu tanda bahaya juga itu. Yang sebelah sini. Ini. Di mata. Kalau kata orang, ada kedutan di mata atau di bibir atau di tangan, itu kadang sebelah kiri atau sebelah kanan, saya nggak tahu. Katanya bakal ada rezeki, bakal lihat rezeki atau bakal menerima rezeki. Padahal secara ilmiah bahwa itu adalah karena peredaran darah nggak lancar. Ya salah satunya bisa disebabkan karena kolesterol. Nah, dikarenakan kemana-mana udah berobat, ke dokter udah nggak sembuh-sembuh, akhirnya saya niat dalam hati saya harus sembuh. Akhirnya saya berusaha mengurangi makanan yang biasa saya makan itu dengan kandungan minyak yang tinggi, seperti ya makanan-makanan banyak santan, banyak minyak, gorengan, daging goreng, misalnya ayam goreng, bahkan sayur pun ya nggak lepas dari minyak. Nah, saya rubah semua itu kebalikannya. Nasi saya ganti pakai kentang atau singkong. Terus lauknya yang biasa digoreng saya bakar atau saya kukus. Ngopi silahkan diganti. Saya coba ganti dengan teh pahit. Nah, bagi para perokok nih, dengerin perokok. Saya juga sama perokok. Ya, tetap gak bisa langsung berhenti. Jadi saya misalkan sehari 2 bungkus, kurang jadi sebungkus. Jadi setelah saya pikir-pikir bahwa itu setelah sembuh ya, berarti efek rokok itu ya tidak terlalu instan, tidak seperti makanan. Selain itu, makanan saya, nasi saya ganti, lauknya juga nggak ada goreng-gorengan, nggak ada minyak sekali, nggak ada minyak sama sekali. Terus apa namanya, rokok dikurangin bagi yang perokok, kopi ganti teh, sayuran banyakin, tapi jangan sampai dimasak dengan bumbunya digoreng dulu, mending mentah atau entah sekalian atau dikukus. Sayuran ya, emang ini makanan yang sangat tidak enak. Pingin sehat itu tidak enak. Makanya diwanti-wanti lebih baik mencegah daripada untuk mengobati. Kayak saya ini mengobati karena saya udah terlanjur kolesterol tinggi 700. Nah, selanjutnya apalagi makanan-makanan yang harus kita konsumsi. Pokoknya intinya jangan ada minyak sama sekali, hilangkan. Buah-buahan, banyakin buah. Air putih nomor 1, harus lebih banyak lagi air putih. Jangan mengandalkan teh. Teh itu sampingan, gantinya ngopi. Seandainya pusing kepala yang biasa ngopi, kepalanya pusing, ya ganti teh pahit. Kalau air putih itu nomor 1. Sayurnya udah saya jelasin tadi. Sayur apa aja? Banyak ya sayur hijau-hijauannya. Bayam kayak apa, kayak kangkung, kentang, apa, wortel, daun singkong dan lain sebagainya lah, banyak sayur warna hijau. Pokoknya sayur apa aja mau di makan secara langsung tuh dikukus terlebih dahulu setengah matang, ya itu lebih bagus. Yaitu ikan bakar, kalau nggak dibakar kukus, jangan ada goreng sama sekali.
Hal tersebut saya lakukan selama sebulan, full sebulan. Setelah itu saya rasakan badan saya menjadi ringan. Saya datang lagi ke dokter, saya cek kolesterolnya berapa, ternyata langsung 195 kalau nggak salah. Saya normalnya itu 95 pada 195 kalau nggak salah, normal 195. Kenapa dibilang normal? Karena kepala saya udah nggak merasa pusing, kedutan di badan nggak ada, pandangan mata udah jelas, ini cubit juga udah terasa sakit, getaran di bibir dan mata udah ngilang. Begitu. Jadi intinya kolesterol itu nggak kenal usia. Jadi makanan, terutama daging sapi, daging kambing, daging ayam, daging babi bagi yang suka konsumsi, dan daging lain macam-macamnya, semuanya mengandung kolesterol yang tinggi. Apabila misalkan Anda lagi terserang kolesterol tinggi, pingin sesekali makan yang enak, hanya yang boleh dimakan itu adalah ikan sama ayam. Ayam pun diambil dagingnya tanpa ada kulit, dimasak, dikukus atau dibakar. Seandainya Anda bosan, teman-teman bosan memakan makanan yang sangat tidak enak, tetapi itu ya emang obatnya, obat untuk sembuh ya harus nggak enak. Kecuali kita emang mampu mencegah, karena mengobati itu ya berat. Seperti yang saya lakukan selama sebulan, diet dari gemuk. Jadi tips ini sekalian ngobatin kolesterol tinggi, menormalkan, sekalian badan kita juga kurus. Kalau nggak salah dulu saya kurus sampai 10 kilo atau 15 kilo tuh, dengan makan makanan tersebut tanpa minyak sama sekali. Jadi jangan ya anggap enteng kolesterol, jangan remehkan air bening, karena air bening itu adalah penetral racun-racun di dalam tubuh. Berapa persen di dalam tubuh kita adalah air. Jangan sampai kebanyakan minum minuman yang aneh-aneh seperti yang warna-warni, kemasan segala macam. Boleh, sekali-kali boleh, tapi jangan keseringan. Akibatnya ya badan yang diserang. Tadi udah saya sebutkan ya ciri-ciri sama langkah-langkah apa aja ya, seperti makanan. Hal yang jangan sampai kita lupakan pula, tadi semua itu adalah makanan lahir. Makanan lahir dari nasi diubah ke kentang, tela pohon, karbohidrat lain yang gulanya lebih sedikit. Hal yang jangan sampai kita lupakan pula yaitu makanan lahir, makanan batin. Contohnya apa? Berdoa. Terus wujudkan iman itu dalam perbuatan. Jangan sampai hak milik orang lain pingin kita miliki. 0,1 rupiah pun atau berapapun yang bukan milik kita, jangan kita pingin memiliki, karena itu adalah keserakahan. Keserakahan larinya ke badan, peredaran darah nggak lancar. Percaya nggak percaya, harus percaya bila Anda beragama. Intinya berbuat baik. Makanan lahir itu berbuat baik, jangan ada perbuatan yang menyimpang sama sekali. Setelah itu dan selanjutnya, nah itu
pengobatan yang sangat berat sekali. Yang tadinya biasa makan enak-enak dengan rasa dan bumbu-bumbu yang sedap dengan minyak yang banyak kan enak banget. Satu lagi dari makanan itu jeroan hati segala macam. Mau hati apa aja, jangan santan, makanan yang mengandung santan itu jangan sampai diulangi setelah kita sembuh. Jangan diulangi secara terus-terusan lagi. Mentang-mentang kita udah pengalaman sembuh ya kan, udah sehat, wah gua udah pengalaman, diulang lagi. Jangan, itu adalah suatu kesombongan. Baik, demikian, mudah-mudahan berguna. Karena harus kita ingat, kolesterol itu tidak pandang usia. Usia muda sampai tua terjadi, darah menjadi kental, tidak lancar, jantung jadi bekerja keras. Di sini sebelah sini lancar, di sini mampet, maka akan pecah di sini atau di sini. Tidak tahu. Ibaratkan selang dari keran air, silakan pencet-pencet sama Anda gini, sama teman-teman sekalian begini. Intinya kayak begitu. Saat lancar ya lancar, ngalir cek. Di saat mengental, diumpamakan itu air suam kita pampat sedikit, kita ada tekanan balik. Nah, demikian. Dan jangan lupakan ya perbuatan baik tadi itu. Yang bukan milik kita, jangan sampai kita ingin memiliki dari hati. Hiburan jangan dilupakan juga, ketawa olahraga. Baik, sampai di sini mudah-mudahan berguna. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Mudah-mudahan apa yang saya bagi ini akan berguna buat semuanya. Baik, sampai jumpa. Salam.